Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Dan sebelum belajar firman ini, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik. Engkau akan bersama kami melalui Roh Kudus memberikan pengertian. Dan terima kasih karena Yesus mati bagi kami agar dengan kebangkitannya kami diampuni dan layak menjadi anak-anaknya. Dan sekarang biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang seorang sahabat sejati. Seorang sahabat sejati. Nah, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 14. 1 Timotius 1 ayat 14 bunyinya seperti ini. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia dengan limpah. Nah, ceritanya seperti ini. Adik-adik, Paulus sudah berada di dalam penjara di Roma. Dia mempunyai seorang sahabat dan seorang anak rohani yang namanya Timotius. Sudah lama dia tidak pernah bertemu dengan Timotius. Dan Timotius walaupun masih muda, dia orang yang sangat rajin belajar firman Tuhan. Dia adalah seorang yang rajin mengabarkan Injil. Jadi, bekerja bersama dengan Paulus memberikan pengalaman yang luar biasa kepada Timotius. Hubungan ini memberikan kekuatan iman bagi Paulus dan juga bagi Timotius. Nah, di dalam penjara di Roma itu, Paulus menulis surat kepada Timotius. Dan dalam suratnya itu, dia memberikan banyak nasihat kepada Timotius. Tentu saja sudah lama dia tidak bertemu dengan Paulus. Timotius menjadi sangat senang membaca surat itu. Lalu dia membaca suratnya. Sementara dia membaca, ada Dimitrius, sepupunya, yang nimbrung ingin juga membaca dan mendengar surat itu. Nah, dalam penjara itu, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dia harus mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah mereka bekerja bersama-sama. Karena sekarang mereka tidak mau lagi mendengar tentang kebenaran. Bahkan mereka lebih senang mendengar dongeng-dongeng yang tertulis di dalam cerita-cerita yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya Paulus ditugaskan untuk menjadi pelayan Injil bagi mereka. Lalu Paulus juga bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, untuk kesehatan dan kesetiaan yang Yesus berikan kepadanya. Bayangkan, dia bersyukur karena kasih karunia. Tadinya dia orang yang jahat, suka membunuh orang, yang melakukan yang paling mengerikan. Dan sebenarnya dia sangka itu benar, tetapi kenyataannya itu tidak benar. Tetapi Yesus memanggil dia untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Ini yang membuat Paulus sangat bersyukur kepada Yesus dan mau bekerja bagi Yesus. Yesus mengampuninya, memanggil dia dan memberikan kekuatan iman dan kasih. Nah, masa lalu yang buruk dengan kasih karunia yang Yesus berikan diubahkan. Paulus yang tadinya jahat menjadi orang yang baik. Tetapi bukan hanya Paulus. Paulus yang tadinya tidak mau memberikan hatinya kepada Yesus, tapi sekarang dia mau bertobat. Dan dia diberikan teman-teman yang menguatkannya. Dua antara teman-teman itu adalah Ananias dan yang satu lagi adalah Barnabas. Ananias adalah seorang yang pertama kali
berbicara kepada Paulus pada waktu dia bertobat, melihat terang yang luar biasa di jalan ke Damsyik yang membuat matanya buta. Ananias lah yang disuruh untuk menolong supaya dia dapat melihat. Dan Barnabas juga dipilih oleh Yesus untuk menolong Paulus, menyatakan kepada orang-orang percaya yang ada bahwa Paulus adalah seorang yang benar-benar bertobat. Dia bukan jahat lagi. Nah, ini semua menguatkan Timotius dan Demetrius untuk menguatkan mereka. Walaupun masa lalu buruk, tetapi kalau Tuhan mau memanggil, Dia menjadikan kita menjadi sahabatnya. Nah, kita dapat diselamatkan kalau kita mau memberikan hati kita kepada Yesus, dan Dia mengubah hidup kita dan menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, kalau kita mau mendengar Yesus, Dia akan menolong kita menjadi sahabatnya. Adik-adik, marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Dan biarlah kami juga boleh menjadi sahabat Yesus, sama seperti Engkau memanggil Paulus, Timotius untuk menjadi sahabat di dalam pengabaran Injil. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk mengubah hidup kami. Dan biarlah Yesus juga menyelamatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus menolong kita ya.